Jadi untuk menentukan kuatnya godaan setan, banyaknya setan yang menggoda itu di saat sendirian. Maka disitulah dominan setan. Makanya kalau orang ketika sendirian dia melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, soleh, taat, nah itulah. Itu nilai yang luar biasa bahwa orang itu soleh, baik. Setan tidak mampu menggoda dia untuk menjerumuskan di saat dia sedang sendirian. Apalagi ketika megang HP. Kenapa? Saya katakan hari ini teknologi canggih ini sudah mewabah dan tidak lepas dari berbagai godaan, makanya banyak orang terjerumus itu karena berawalnya dari HP. Pengganti generasi yang lebih jelek, lebih buruk, yang dimana generasi tersebut suka meninggalkan sholat dan memperturutkan hawa nafsunya atau syahwatnya. Niscaya mereka akan menemui kesesatan. Mereka akan tersesat kemudian masuk ke dalam neraka, kecuali mereka yang bertobat, mereka yang beriman, mereka yang beramal solih, mereka akan dimasukkan ke dalam surga dan mereka tidak akan sedikit pun dirugikan atau dianiaya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita bersabda, ittaqillaha haitsu ma kunta, bertakwalah kepada Allah dimanapun kalian berada. Jalankan, laksanakan semua perintah Allah, baik dalam kondisi kaya, dalam kondisi miskin, dalam keadaan susah, dalam keadaan gembira, baik dalam kondisi sibuk maupun dalam kondisi longgar, baik ketika dalam perjalanan safar maupun di rumah, baik dalam kondisi sehat maupun dalam kondisi sakit, tetaplah bertakwa kepada Allah. Jalankan semua apa yang diperintahkan oleh Allah. Waqi setal hasanatammuha, dan iringilah perbuatan burukmu dengan perbuatan yang baik. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, dan hendaknya engkau senantiasa bergaul dengan manusia, bermuasyarah, bersosial dengan akhlak perilaku yang baik, dengan adab yang mulia. Waqala fi haditsil ukhra, iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an ashabi. Bacalah Al-Qur'an, pelajarilah Al-Qur'an, karena nanti pada hari kiamat Al-Qur'an akan memberikan syafaat pertolongan bagi kalian yang mau membaca dan mau mengamalkannya. Al-Quran hujjatun laka aw alaik. Al-Quran nanti datang pada hari kiamat, kata Nabi, akan menjadi penolong bagi siapapun yang mau mempelajari dan mengamalkannya ketika di dunia. Atau sebaliknya, Al-Quran akan menjadi penghujat atau penuntut bagi orang-orang yang telah meninggalkan dan jauh dari Al-Quran. Hadis Imam Muslim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma wa rzuqna fahma waj'alna minas sholihin. Amma ba'd. Para jamaah Bapak Ibu, salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang dimana pada malam yang berkah dan mulia ini, alhamdulillah, kita dipertemukan kembali oleh Allah di taman-taman surga. Kenapa majelis ini dinamakan taman-taman surga? Karena di dalamnya dibacakan ayat-ayat Allah dan juga hadis-hadis Nabi. Setiap majelis yang di situ adalah mengingat kebesaran keagungan Allah, memuliakan agama Allah, maka itu disebut dengan taman-taman surga.
Maka oleh sebab itu kita bersyukur kepada Allah pada detik ini, saat ini kita masih diberi oleh Allah yaitu nafas, sehingga dengan kita bernapas inilah kita bisa beraktivitas. Dengan kita diberi nafas kita bisa menghirup udara segar. Dengan diberi nafas ini kita bisa melakukan aktivitas yang kita inginkan. Kecuali mereka yang sudah tidak bisa bernapas, maka itulah akhir kehidupannya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Maka yang dinamakan mati mereka yang sudah tidak bernapas. Maka oleh karena itu para jamaah Bapak Ibu, kami mengajak kepada para jamaah, marilah kita senantiasa untuk tetap mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita berupa nikmat sehat ini, sehingga dengan nikmat ini kita bisa tetap beribadah kepada Allah sampai kita meninggal dunia. Kenapa? Karena ibadah kepada Allah itu tidak ada batasannya. Beda kata orang kerja, orang yang mencari duit, mencari pekerjaan, bisnis, itu ada batasannya. Kalau sudah tidak mampu, lemah, atau sudah pikun, atau mungkin sudah tidak berdaya, atau sakit, mungkin tidak bisa beraktivitas atau bekerja. Tapi beda, kalau ibadah kepada Allah seperti sholat ini, maka tidak ada tenggang rasa. Mau dia sehat, mau dia sakit, mau dia kaya, mau dia miskin, mau dia tua, mau dia muda, maka kewajiban sholat itu tetap dijalankan. Kenapa? Karena sholat itu tidak pandang bulu. Jelas Bapak Ibu nggih? Jadi ibadah sholat ini tidak mengenal siapapun orangnya, dalam kondisi apapun. Itu ibadah sholat. Makanya para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika datangnya semakin dekat hari kiamat, maka manusia itu akan berbondong-bondong meninggalkan ibadah sholatnya. Kenapa Bapak Ibu? Ini sudah menjadi prediksi Allah, sudah disampaikan oleh Allah, sudah dikabarkan oleh Allah, bahwa di akhir zaman nanti, semakin dekatnya hari kiamat, maka kebanyakan manusia nanti akan semakin meninggalkan ibadah sholatnya. Di samping meninggalkan ibadah sholatnya, mereka juga akan memperturutkan hawa nafsunya. Nanti akan kita sedikit jelaskan. Maka ini fenomena yang memprihatinkan para jamaah Bapak Ibu. Okay? Hari ini kita rasakan banyak orang yang ngaku Islam tapi mereka tidak sholat, dan mereka lebih sibuk dengan urusan dunia. Mereka sibuk dengan bisnis, sibuk dengan perdagangan, sibuk dengan usahanya, sibuk dengan keluarga, sibuk dengan apapun yang menjadikan dia meninggalkan sholatnya. Makanya 14 abad yang telah lalu, 1400 tahun, kalau semanten menaiki kita wangsul saking ayat Gusti Allah. Kita kembali kepada ayat Allah di dalam surat Maryam, surat yang ke-19, ayat yang 59 dan ayat yang 60 ini. Perhatikan, Allah Ta'ala mengkhabarkan, fakhalafa min ba'dihim khalfun adharus shalah wattaqus syahawat fasawfa yalqauna ghayya. Akan datang nanti generasi yang akan menggantikan generasi sebelumnya, generasi sesudahnya, maaf. Jadi datang generasi yang menggantikan generasi sesudahnya. Maka generasi yang datang berikutnya, generasi yang baru ini, kata Allah, adalah generasi yang lebih rusak. Lebih rusak. Kenapa rusaknya?
Karena dua hal yang ada dalam diri manusia. Yang pertama mereka adalah ketika generasi muncul ini di tengah-tengah masyarakat, di mana ketika mereka sudah berani untuk meninggalkan sholat. Jadi kalau orang itu sudah meninggalkan sholat, Bapak Ibu, sudah. Ini orang yang betul-betul kehidupannya nggak karu-karuan, rusak. Kenapa? Allah saja sudah ditinggalkan, Allah saja diabaikan, Allah saja tidak dihiraukan. Bagaimana dengan yang lainnya? Nah ini. Jadi kalau orang sudah tidak sholat, apa yang terjadi Bapak Ibu? Maka tumbuh dalam dirinya, muncul dalam jiwanya ada ittiba'us syahwat. Kalau orang sudah tidak mau sholat, maka muncul dalam dirinya mengikuti syahwatnya. Ya, jadi mengikuti apa? Syahwatnya. Jadi kalau orang sudah tidak mau sholat, pasti ujung-ujungnya dia akan melakukan perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Itu pasti, Pak. Jadi kalau saya melihat di dalam dunia medsos ini ya, ketika saya memperhatikan video-video yang hari ini viral ya, terjadinya pembunuhan, terjadinya perampokan, terjadinya narkoba, narkotika, pencurian, perzinahan, merampok, dan yang masih banyak perbuatan-perbuatan buruk, perbuatan dolim, jahat, bahkan korupsi yang dilakukan orang-orang yang punya titel yang hari ini kita lihat. Itu berangkat dari apa? Rusaknya jiwa mereka dan hati mereka. Jadi kalau hati mereka sudah rusak, jiwa mereka itu sudah rusak, apa yang terjadi? Rusaklah semua ucapan dan perbuatan mereka. Sehingga ujung-ujungnya apa? Mengikuti syahwatnya. Jadi para jamaah Bapak Ibu, orang yang sudah berani meninggalkan ibadah sholat, maka ujung-ujungnya dia akan apa? Membuat kerusakan. Membuat apa? Kerusakan. Membuat kejahatan, membuat kedoliman, kemungkaran, maksiat, dosa, dan masih banyak lagi. Jadi nggak ada kalau kita lihat orang yang, maaf ya, membunuh, dia ahli sholat, dia orang yang menjaga sholatnya dengan baik, nggak mungkin. Orang yang suka korupsi, nggak mungkin dia sholatnya benar, apalagi dia menjaga sholatnya dengan baik. Dan nggak mungkin orang yang suka berzina, dia akan menjaga sholatnya dengan benar, nggak mungkin. Dan nggak mungkin orang yang suka makan riba, dia akan bisa menjaga sholatnya dengan benar. Gitu Bapak Bu. Jadi semua perbuatan-perbuatan buruk, perbuatan dosa, perbuatan maksiat, perbuatan mungkar, kedoliman dan yang lain, durhaka kepada orang tua, makan riba, mencuri, merampok, korupsi, zina, membunuh dan yang lainnya, itu tidak akan mungkin dilakukan kecuali mereka yang tidak benar sholatnya, bahkan tidak sholat. Makanya kalau kita kembali kepada ayat Allah, Allah sudah mengkhabarkan secara jelas di dalam surat Al-Ankabut surat yang 29 ayat 45, wa aqimis sholat inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kerjakan sholat. Ini perintah dari Allah. Muhammad, perintahkan umatmu untuk menjalankan sholat. Sholat yang bagaimana? Yang harus dikerjakan para jamaah Bapak Ibu. Sholat yang bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Jadi nggak mungkin Pak Bu, kalau orang yang sholatnya benar itu sampai tumbuh dalam hati dan jiwanya itu apa? Keburukan. Nggak mungkin orang sholat itu dia menipu. Gak mungkin orang yang sholat dia itu suka korupsi. Gak mungkin orang yang sholat dia berzina, pacaran. Gak mungkin orang yang sholat dia senang mendengarkan musik. Gak mungkin orang yang sholat dia suka merampok, mencuri, berjudi, sabung ayam, dan yang lainnya. Gak mungkin Pak. Jadi orang yang sholatnya benar itu pasti dia akan tercegah dari perbuatan-perbuatan yang dibenci, dimurkai oleh Allah.
Makanya kalau kita kembali kepada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi tadi sudah menjelaskan, bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Jadi Nabi selalu mengingatkan kepada umatnya, orang hidup itu intinya cuma apa? Bertakwa kepada Allah. Kalau orang sudah bertakwa kepada Allah, dia takut kepada Allah, dia tidak akan pernah berbuat neko-neko. Dia tidak akan melanggar syariat, dia tidak akan mungkin terjerumus dalam perbuatan maksiat. Itu kalau dia bertakwa kepada Allah. Istighfar. Baik dalam kondisi sendirian maupun dalam kondisi di saat ramai. Misalkan kita, kalau kita bertakwa kepada Allah, di saat kita sendirian, kita megang HP, nggak mungkin kita akan buka sesuatu yang neko-neko, yang itu dilarang oleh syariat, dilarang oleh agama. Tidak akan mungkin. Kalau kita bertakwa kepada Allah, ya ini contoh real. Makanya sampai para ulama mengatakan, Anda akan bisa mengetahui seseorang itu seberapa besar dominan setan ada dalam diri Anda atau diri seseorang itu di saat sendirian. Jelas Pak Bu? Jangan belum? Jadi untuk menentukan kuatnya godaan setan, banyaknya setan yang menggoda itu di saat sendirian. Maka disitulah dominan setan. Makanya kalau orang ketika sendirian dia melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, soleh, taat, nah itulah, itu nilai yang luar biasa bahwa orang itu soleh, Pak. Baik, setan tidak mampu menggoda dia untuk menjerumuskan di saat dia sedang sendirian. Mampu malih ketika megang HP. Kenapa? Saya katakan hari ini teknologi canggih ini sudah mewabah dan tidak lepas dari berbagai godaan, Pak Bung. Makanya banyak orang terjerumus itu karena berawalnya dari HP. Ya, dulunya baik tidak baik, soleh menjadi tidak soleh, taat tidak menjadi taat itu karena HP. Atau sebaliknya, dulu tidak baik menjadi baik, belum soleh menjadi soleh, yang dulu belum bertobat menjadi bertobat dan berhijrah kembali kepada agama Allah juga karena HP. Makanya ketika orang sedang sendirian itu disitulah dominasi setan. Oleh sebab itu para jamaah ibu yang dimuliakan oleh Allah, maka ketika generasi ini datang, yang hari ini kita rasakan semakin dekat dengan dekatnya hari kiamat ini, apa yang terjadi? Kebanyakan mereka umat yang mengaku Islam, mereka meninggalkan sholat. Jelas Pak? Meskipun penampilannya Islam, pakai peci, pakai sarung, pakai baju gamis, ketika dia tidak sholat, generasi rusak, kata Allah. Jelas Pak Bu? Generasi apa? Rusak. Karena Allah tidak melihat penampilanmu, tapi Allah melihat hatimu dan perbuatanmu. Karena penampilan itu bisa manipulatif. Kelihatan dia mungkin seperti orang Muslim, tapi pada hakikatnya dia bukan orang Muslim. Banyak sekali. Kita lihat di TV-TV itu orang Nasrani, orang Yahudi pakai peci, Pak. Pakai baju takwa. Ya. Yang perempuan juga pakai jilbab, tapi dia orang non-Muslim atau orang kafir. Banyak. Apalagi mereka yang hanya mengaku Islam, KTP-nya Islam. Nah, yang menjadi keprihatinan para jamaah ibu, hal yang seperti itu tuh sudah menjadi hal biasa. Padahal apa? Menurut Allah itu bukan hal yang biasa, tapi merupakan kesesatan yang luar biasa. Makanya kadang-kadang kalau kita introspeksi diri ya Pak, dalam diri kita, apakah ada keluarga itu yang dipimpin oleh pemimpin yang sesat? Ada nggak? Keluarga ya, saya bicara masalah lingkungan yang kecil, keluarga saja. Ada nggak Pak Bu?
keluarga yang dipimpin oleh pemimpin yang menyesatkan, yang sesat. Jadi suami ini menyesatkan keluarganya, ada nggak? Ada? Banyak ya. Contohnya apa? Ya kalau kita lihat mungkin itu Ustaz aliran sesat, aliran yang mengaku nabi atau mereka tidak percaya dengan rukun iman, rukun Islam. Pilih, nggak apa-apa, itu juga masuk dalam aliran sesat. Tapi kalau kita kembali kepada Allah, ayat Allah ini, yang paling banyak itu tidak harus mereka disebut aliran sesat. Cukup saja ketika suami membiarkan istrinya dan anaknya tidak sholat, bahkan dia pun tidak sholat, ini keluarga yang sesat. Jelas Pak Bu? Keras, nggak keras. Kita belum paham tentang ayat Allah. Kenapa kita katakan keluarga sesat? Karena kata Allah, fasaufa yalqauna ghayya. Perhatikan. Ini belum selesai tadi ayatnya. Mereka akan menemui kesesatan. Perhatikan. Orang yang tidak sholat itu apa? Orang kalau tidak sholat apa? Sesat. Jadi ketika di dalam kehidupan rumah tangga, Pak Bu, ketika suami itu membiarkan istrinya tidak sholat, anaknya tidak sholat, tidak pernah memerintahkan keluarganya sholat, secara tidak langsung ini suaminya telah membangun kesesatan dalam rumah tangga. Ini apa buatan? Jadi kalau kita belajar Al-Quran ini tadi gimana? Sebagaimana Ibnu Abbas, Imam Mujahid, Abu Tolhah, dan ulama-ulama tabi'in yang lain dan para sahabat ketika menafsirkan ayat ini mengatakan pasal melkoya ini adalah ketika seseorang sudah meninggalkan sholat dalam kehidupan mereka dinamakan sesat. Jadi saya katakan ketika ada keluarga ini yang dimana suaminya tidak sholat, istrinya tidak sholat, apalagi anaknya, ini secara tidak langsung dia telah mengajak keluarganya menjadi sesat. Jadi kita nggak usah jauh-jauh melihat orang aliran sesat itu yang mereka mengganti agamanya, ngaku nabi, tidak yakin dengan rukun iman, rukun Islam. Nggak usah, cukup di dalam keluarga saja. Ketika ada suami, istri, anak tidak sholat, sesat. Nah ini mana? Kenapa dikatakan sesat? Iya, karena mereka telah jauh dari Allah, jauh dari penuntunnya, pembimbingnya. Orang itu Pak Bu, ketika Allah sudah menunjukkan jalan yang lurus, tapi dia memilih jalan yang tidak lurus, sesat apa bukan Pak? Istilahnya ya, orang tanya, Pak ini jalan menuju tempat A di mana? Sudah ditunjukkan ini yang Pak, yang bener ini jalan Pak jenengan lurus saja nggih. Mboten sak belak-belok. Kamu kok wis dididoi lho, iki jalane sing lurus, kowe rasane enggak menggok. Kalau menggok tersesat kok jenengan Pak. Lho enggak, ramanun. Tidak taat patuh kepada orang yang sudah hafal jalannya, mengerti bahwa jalan yang dituju ini lurus terus. Tapi tidak, dia malah nyeleweng ke kanan dan ke kiri. Cari jalan pintas, ya sudah tersesat dia. Sama ketika manusia tidak patuh kepada Allah, mengikuti jalannya Allah, jalan yang lurus, apa yang terjadi? Tersesat. Mana dalilnya Pak Bu? Surat Al-An'am 153 surat ke-6. Apa kata Allah? Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'us subul fatafarraqu bikum an sabili. Allah Ta'ala dawuh berfirman, ini loh jalanku yang lurus kata Allah. Ikuti jalanku yang lurus kata Allah. Mana jalan lurus? Jalan yang sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan Sunnah. Jangan mengikuti jalan-jalan yang selain itu kata Allah. Jangan mengikuti jalan selainku. Kenapa? Jalan selainku kata Allah, kamu tak dudoi, tak ngurui. Iki loh jalanku sing lurus. Ikuti Al-Quran dan Sunnah Nabiku. Oh enggak, sakarepe dhewe, melaku sapenake dhewe, jalan sesuai dengan keinginan nafsunya, tidak mengikuti petunjuk Allah dan Al-Quran, bantah, bangkang, bergudul sakarepe dhewe.
tersesat. Tersesat. Nah, begitulah kehidupan. Okay? Maka orang yang seperti ini tidak akan dianggap lurus hidupnya. Jelas? Saya katakan, dalam kehidupan rumah tangga, selama dia meninggalkan sholat, berani menjauh dari Allah, tidak mau ibadah sholat 5 waktu, dan itu ditinggalkan, diabaikan, maka selamanya dia akan tersesat sampai bertobat dan beriman. Perhatikan ayat yang ke-60. Illa man taba wa amana wa amilan sholiha fa ulaika yadkhulunal jannah wa la yuzlamuna syai'a. Kecuali mereka yang bertobat. Tobat Pak Bu, tobat itu mau kembali. Kata-kata tabayatum itu kembali pada jalan Allah, agama Allah, Islam. Memperbaiki dirinya, ya, diperbaiki kembali kepada ajaran Islam, mempelajari Islam, belajar Islam yang benar. Dan beriman tuh yakin, nurut, manut, ikut, itu iman. Jelas? Beramal soleh, sholat. Ya, kalau sudah manut, tunduk, patuh, kemudian baru dia beramal soleh. Amal soleh itu apa? Ya, suatu perintah. Kembali sholat, bertobat, menyesal, sholatnya dijaga dengan benar, puasanya, belajar, ngaji, belajar Quran, dan yang lainnya. Itu amal soleh. Orang yang seperti ini pasti masuk surga. Pasti masuk surga. Dan tidak akan dirugikan sedikit pun nanti pada hari kiamat. Masya Allah. Perhatikan Bapak Ibu, di dalam ayat ini ada kalimat iman. Perhatikan, Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, mazhabnya orang Indonesia, ketika berpendapat dengan dalil ayat ini mengatakan orang tidak sholat keluar dari Islam. Jelas Pak Bu? Main-main lagi. Imam Syafi'i mengatakan dengan kaul yang barunya. Kaulnya mesti ada 2, jadid dan kodim. Pendapat lama dan pendapat baru. Pendapat barunya dia mengatakan, pendapat lamanya tidak keluar dari Islam. Dosa besar tapi paling besar daripada dosa membunuh. Tapi pendapat barunya Imam Syafi'i mengatakan dengan istidlal pengambilan dalil ini keluar dari Islam. Wajib ketika dia tidak bertobat dihukum kisos. Apa kisos? Penggal kepalanya. Kalau nggak bertobat, oke? Ini kalau pendapat ini dijalankan di tempat kita ya ramai dengan Amerika yang marah. Jelas ya? Nah kalau kita perhatikan apa yang disampaikan oleh para ulama, maka jelas perbedaan orang Islam bukan orang Islam itu adalah sholat. Meninggalkan keluar dari Islam. Baina rujuli wa baina sirki wal kufri tarkus sholat. Dalam hadis Imam Muslim mengatakan yang membedakan orang itu Islam dan bukan Islam adalah meninggalkan sholat. Sekarang saya tanya jenengan Pak Bu, zaman Nabi itu orang tidak sholat ada nomor berapa? Ada nomor berapa zaman Nabi? Ada. Siapa? Siapa Bu yang tidak sholat? Yang tidak sholat itu cuma 2, musyrik dan Yahudi. Jelas? Zaman Nabi itu yang tidak sholat itu cuma 2 golongan, musyrik dan Yahudi. Makanya dikatakan oleh Allah itu zaman masyarakat Nabi itu yang tidak sholat itu cuma bisa dilihat, oh dia Yahudi, dia musyrik. Yang sholat meskipun abu-abu, meskipun dia bohong dalam hatinya, itu bukan urusan Nabi, itu urusan Allah. Meskipun dia munafik lagi, lahirnya sholat, hatinya nggak menyetujui atau kufur, ya itu urusan Allah. Tapi di dalam masyarakat Nabi masih hidup, itu cuma hanya 2 masyarakat. Masyarakat musyrik Yahudi dan kafir, ya, musyrik Yahudi dan kafir, yaitu kelompok-kelompok yang lain, dan Muslim ini yang sholat. Zaman Nabi Pak, ya. Nah itu. Sekarang sholat nggak sholat, yang penting assalamualaikum, waalaikumsalam, sama, tidak bisa membedakan. Ya, nah kita nggak boleh menghakimi apakah sholat tidaknya sampai datang petunjuk hujah dalil yang jelas sampai dia mengatakan saya tidak sholat, ya sudah jatuh.
Kalau belum tahu, kamu nggak sholat ya, nggak tak salami nanti nggak boleh. Tapi para jamaah ibu itu sekilas sila pandang sejarah pada zaman Nabi, siapa yang mereka bukan muslim atau muslim itu pada zaman Nabi bisa dilihat apakah dia sholat atau tidaknya. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa